أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah pengajian tahsin Al-Quran Masjid Al-Ikhlas Klaster Royal Karawaci yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini penuh dengan nikmat dari Allah. Alhamdulillah kita disempatkan oleh Allah hadir, disempatkan oleh Allah bisa berada di majlis Al-Quran, majlis yang dimuliakan Allah, untuk terus kita menjalankan salah satu kewajiban kita, mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah, istiqamah sampai akhir hayat kita, dekat dan cinta terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pertemuan kita pagi ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, alhamdulillah jamaah semua yang rahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan kajian tilawah kita, tahsin kita pada pagi ini dengan melanjutkan surat Al-Isra ayat 18 ya. Sekarang masuk ke ayat 19. 19.
Baik. Pagi ini kita akan mempelajari bacaan pada surat Al-Isra ayat 19 halaman 284. Ya, halaman 284. Sudah ketemu semua? 284 halamannya, ayat yang kita akan baca ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Baik, perhatikan yang sebelumnya sempat saya ingatkan terkait dengan baca a'udzu billah. Munyung dua bibir karena ada harkat dhammah, ada harkat dhammah di huruf ain sertai pula dengan waw sukun setelah waw sukun ada huruf dha berharakat dhammah, munyung juga itu. Munyung pertama yang kedua munyung lagi di huruf dha, a'udzu. Yang tidak tepat kalau munyungnya langsung dari sampai dzu. Nah, itu enggak benar. A'udzu billah itu enggak benar. Karena munyungnya dari sampai dza, sampai dzu. Jadi harus balikkan kembali munyung yang pertama baru munyung lagi yang kedua. A'udzu billah, a'udzu. Jadi jangan langsung nya dari sampai itu tidak mengembalikan atau tidak disempurnakan. Munyung boleh tapi terjeda terlebih dahulu sebentar, maka munyung lagi di huruf itu-nya. Jadi kalau munyung langsung dari sampai itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan dalam baca a'udzubillah. Jadi a'udzubillah, a'udzubillah, a'udzu, bukan a'udzu. Nah, itu tidak benar. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, fokus ke ayat 19. Ibu sudah ketemu? Belum? Ayat 19 halaman 284. Surat Al-Isra. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Sama. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Baik, perhatikan, ada banyak hal yang harus diperhatikan di ayat ini. وَمَنْ man nun sukun ketemu hamzah. Idhar. وَمَنْ tapi jangan dibentak idharnya. Bukan وَمَنْ arada. Kenapa tidak perlu dibentak seperti itu? Karena di situ ada nun sukun. Nun itu harus ada aliran suara. Waman jangan man. Waman biarkan dia ngalir suara.
Karena sifatnya memang harus ngalir suara. Sifatnya disebut dengan sifat bainiyah atau apa namanya al-wusta. Al-wusta dari cabang rokhawah yang harus mengalirkan suara. Jadi kalau tidak dialirkan suara nunnya maka tidak tepat dalam segi sifatul huruf. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Sama. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ada kalimat sa'yaha, huruf ain yang sukun, sa'yah. Ada pula kalimat berikutnya mu'min, huruf hamzah yang sukun. Harus bisa membedakan dua kata ini. Ketika ain sa'yah, sa'yah. Di mana huruf ain keluar makhrajnya? Tenggorokan tengah. Apa sifatnya? Sama dengan nun. Bainiyah, harus ada aliran suara. Sa'yah, sa'yah. Bagaimana dengan kalimat mukmin? Nah, mukmin ini tidak boleh ada aliran suara. Putus. Mukmin. Mukmin. Jadi kalau dua-duanya dialirkan suara, maka yang kedua adalah salah. Jangan mukmin, jangan mukmin. Mukmin. Kenapa? Karena hamzah sifatnya syiddah, tertahan suara. Tertahan suara. Berbeda dengan ain sifatnya bainiyah, harus ada aliran suara. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Sama. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Sa'alaha wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Lagi. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Nah, ingat huruf ain dan hamzah harus disempurnakan. Di mana huruf hamzah tempat keluarnya? Masih ingat tempatnya? Tenggorokan bawah. Tenggorokan bawah ada dua hurufnya. Apa? Hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Itu tenggorokan bawah. Kemudian baru ain, tenggorokan tengah. Apa saja huruf yang tenggorokan tengah? Ain dan ha. Ain dan ha. Baru tenggorokan atas ada ghain dan kha. Akhiratan. Tadi akhiratan. Aradal akhirata khi. Hembusan nafas. Khi. Kalau nggak hembus nafas jadi salah tadi. Akhirata. Hembus nafas. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Bersama. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Mu'min. Nunnya. Wa huwa mu'min. Jangan mu'min. Beda. Mu'min sama mu'min masih ada suara. Tapi jangan lama-lama suaranya. Min. Bukan begitu. Mu'min. Kenapa harus ada aliran suara tadi yang saya jelaskan? Karena sifatnya harus mengalir suara. Lil alamin. Apa namanya? Alhamdulillahi rabbil alamin.
harus dialirkan suara. Karena sifat nunnya yang harus disempurnakan. Jadi tidak boleh dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi nggak benar jadinya. Jadi tidak benar suara nunnya. Alamin. Ngalir dia. Ngalir suara. Wa huwa mu'min. Mu'min. Min. Yang penting tidak lama-lama. Yang penting tidak terlalu lama menahan atau mengalirkan suaranya. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Lagi 1 2 3. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Yang mau nyoba biar kedengaran suaranya dulu. La 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 la. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Mu'min. Ini kurang. Suaranya kurang. Suara nonnya kurang. Wa huwa mu'min. Nih, perhatikan huruf ini yang harus dialirkan suara. Apa namanya? Pertama mim, mim, lam, nun, ra. Mim, lam, nun, ra. Mim, lam, nun, ra. Salah satu di antara huruf itu. Ain. Nih, ada 5. Dikumpulkan dalam kalimat. Nih. Lan, umara. 5. Lam, nun, mim, ra, ain. Nah itu kalau dibaca huruf ini maka pastikan ada aliran suara. Salah satunya ada huruf nun di sini. Yang apa namanya tadi dijelaskan huruf nun. Ini sifatnya adalah bainiyah. Bainiyah, pertengahan dari cabang rohawa. Nah, kalau tidak dialirkan suara maka nanti akan menyerupai huruf yang berada dalam sifatnya syiddah. Nih, syiddah, tertahan suara. Hurufnya ada 10. Hurufnya ada 10. Ajid qattu bakat. Ajid qattu bakat. Yang syiddah yang ini. Ajid hurufnya. Ajid qattu bakat. Ajid qattu bakat. Bakata. Ini huruf syiddah yang tidak boleh teralir suara. Selain dari huruf ini, maka masuknya ke rokhawah dan bainiyah yang harus mengalirkan suara. Maka kalau hamzah masuk ke mana? Masuk ke syiddah yang tidak boleh alir suara. Ain masuk ke mana? Masuk ke rokhawah, cabang rokhawah bainiyah. Makanya harus ada aliran suara. Ini bedanya. Syiddah tertahan suara. Kalau ini mengalir suara. Mengalirkan suara. Ini bainiyah, pertengahan. Pertengahan itu harus ada aliran suara, tapi tidak terlalu banyak. Masih ada syiddahnya, masih ada rokhawanya. Itu sifat daripada 5 huruf tadi. 5 huruf, lam, nun, ain, mim, ra. Makanya kalau baca huruf lam, ketika sukun tetap harus ada aliran suaranya. Bil, al, mil, yal. Ada aliran suara. Karena memang sifatnya bainiyah. Sifatnya bainiyah.
Itu. Jadi yang tadi Pak Hadis telah mencoba, kurang nunnya kurang ngalir sedikit. Boleh dites lagi, dicoba lagi, pastikan sempurna tadi huruf nun. Yang lain sudah baik. Wa man ara al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ya, baik. Itu udah tepat. Karena nafasnya aja hampir mau habis. Nah, udah khawatir nafasnya aja nggak ada gitu. Jadi nggak bisa mengalirkan suara kalau nafasnya nggak ada, Pak. Nah, itu yang harus dipersiapkan apa? Nafasnya. Nafas itu penting, Pak, Bu, penting. Karena kalau terganggu dengan nafas, ada banyak huruf yang tidak akan sempurna penyebutannya. Karena nafas sudah nggak ada. Nah, itu yang bermasalah tuh. Maka latih nafas kita. Kalau kita mau baca Quran, mau baca nih, mau memulai, pastikan ambil nafas dulu. Penapasan dulu sepanjang mungkin, sebanyak mungkin. Jadi biar aman kita. Meskipun nggak nafas juga bisa nih, Pak. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, biar terbiasa aja gitu. Ya terbiasa, karena itu mempengaruhi dalam kesempurnaan membaca Al-Quran. Nah itu. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Coba Pak Afdal. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ya, baik. Alhamdulillah. Sa'alaha sa'yaha sa'yaha. Keluarkan sedikit huruf H-nya. Ha. Bawah, tenggorokan bawah. Ha. Coba. Ha, coba. Lagi. Ha. Ya, gitu ya. Sa'yaha, alirkan suara dan nafas. Ha, masuk ke rohawa. Rohawa ini sisa daripada huruf ini. Sisa daripada huruf yang syiddah, huruf yang bainiyah. Sisanya rohawa yang harus mengalirkan suara. Di dalamnya ada huruf ha. Dari sifat rohawa itu muncul huruf ha, karena tidak ada di huruf syiddah, di kumpulan sifat syiddah. Sa'yaha wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa sa'alaha sa'yaha. Jadi keluar suara, keluar nafas dan suara. Kenapa? Karena masuk kepada sifat al-hams. Itu yang pertama, al-hams. Yang kedua rohawa. Suara dan nafas harus ngalir dua-duanya. Sa'yaha. Coba sekali lagi, saya mau dengar sekali lagi. Keluarkan sedikit hanya, tapi dialirkan dengan suara dan nafas. Jangan ditekan, jangan dibentak, alirkan saja. Ha, biasa saja. Oke, coba sekali lagi, 1, 2, 3. Silakan. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Baik, sudah lebih baik, lebih dapat daripada yang pertama tadi. Masih terlalu tipis, hampir ke huruf H, Satu lagi, paling selamat, silakan. La. Wa man kalau ketinggian turunin nadanya. Alhamdulillah, mantap. Itu kalau ketinggian, nadanya ketinggian, itu turunin. Kalau pagi-pagi nada tinggi mah kurang begitu itu minat. Pagi-pagi belum siap tenggorokan. Tapi apa-apa, kita latihan. Kita lanjut ya. Kita lanjut, coba bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min.
wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Bareng. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Perhatikan. Mukmin faula lanya panjang. Faula lanya panjang 5 harakat karena di situ terdapat hukum bacaan mad wajib muttasil. Sa'yuhum ketemu lagi dengan ain sukun. Kana sa'yuhum mim ketemu mim idgham lain. Sumum sa'yuhum mash jangan munyung, jangan mash terangkat. Di mana huruf sin makhrajnya? Huruf sin makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf sin dari langit terangkat. Terangkat. Nih, ujung lidah ke tengah lidah ke langit-langit. Shin. Hurufnya ada 3. Shin, jim, ya. Nih, tengah lidah terangkat ke langit-langit. Terangkat. Sama nanti jangan jangan memunyungkan bibir kita. Mashkura. Jangan memunyungkan bibir. Shinnya. Ku munyung. Setelah ku munyung ada huruf ra yang tebal. Jangan ikut-ikut munyung ra-nya. Mashkura. Salah. Mashkura. Ra enggak munyung. Mashkura. Enggak, rohnya tebal, tapi tidak munyung. Tebal itu bukan berarti harus munyung. Ini ra tebal nih. Ra, bukan ro. Ra. Ra. Ujung lidah kemana? Ujung lidah ke langit-langit depan. Langit-langit depan. Ujung lidah ke langit-langit depan. Ada gimana? Enggak. Ra, lam, nun, ra 3. Perhatikan, ini ujung lidah sampai ke tepi lidah, la. Tepi lidah. Kemudian nun di belakangnya, ra paling belakang sampai punggungnya. Ra itu hampir punggung, bukan hampir, memang punggungnya yang nyentuh. Nyentuh bukan nempel. Punggung. Nyentuh punggung. Bukan punggung. Yang bergetar itu punggungnya. bukan ujungnya, punggungnya. Karena dia sudah langit-langit sudah hampir ke tengah dia. Ujung langit-langit sampai ke tengah. Posisi rohnya paling belakang sampai ke tengah langit-langit. Mashkura. Jangan kuro. Salah jadinya. Kura. Dia dibuka aja rohnya. Ra mashkura. Jangan dimunyungkan. Nah, itu huruf ra. Makanya sifat yang khusus daripada huruf ra itu sifatnya adalah takrir, bergetar atau mengulang. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi salah.
Cukup buka. Ar-Rahmanir Rahim. Beda dengan yang tipis. Kalau tipis memang harus tarik. Harus ditarik ro-nya. Bunyi ro-nya. Yang tipis, yang kasrah. Rijalun la ri. Beda dengan yang tebal. Ra. Itu yang terkait dengan pengucapan huruf ra. Bergetar satu kali getar. Ar. Jangan banyak banget getarannya. Salah. Akbar, salah. Akbar. Allahu Akbar, salah. Benar. Akbar, salah. Lebih getarannya, lebih dari sifatnya. Lagi fokus ke beberapa penjelasan tadi. Wa huwa mu'minun. Benar. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ada 1, 2, 3. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya. Awal-awal agak ribet sih bawaan. Agak ribet bawaan. Awal-awal nggak biasa soalnya. Biasanya maskuro, ya udah gitu aja. Nggak mau ribet, biasanya kan begitu. Baca Quran nggak mau ribet, mau sederhana aja. Maskuro, tapi salah. Mashkura, harus balik lagi ke ra, bukan munyung. Ra. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya, tuh 2, 3. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Gitu. Alhamdulillah. Jadi paham jadinya. Ya pelan-pelan memang harus paham. Pelan-pelan harus paham, harus tambah banyak pengetahuan yang bisa dijadikan pegangan kita dalam baca Al-Quran. Selanjutnya siapa tadi yang belum nyoba? Selanjutnya Pak Sulis, ya angkat suara. Angkat suaranya Pak Sulis. Suaranya Pak Sulis kan kecil. Bukan kecil. Suaranya kan enak, suaranya halus. Kalis. Ya. Mukmin, jangan mu. Hamzah. Tahan. Wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya, alhamdulillah. Ashkura, sinnya terputus. Jangan diputus. Mashku. Biarkan ngalir dia. Sinnya. Tahan. Mashkura. Jangan mashkura. Jangan diputus. Biarkan. Biarkan dia ngalir suaranya. Kenapa? Karena sifatnya di mana? Rohawa, ngalir suara. Di samping ngalir suara masuk kepada hamas, ngalir nafas. Jadi dua-duanya jalan. Nafas, suara, dua-duanya jalan. Mashkura. Jangan putus. Mashkura.
Jangan putus. Wa huwa mu'minun faula. Coba Pak Sudi ulangi lagi. Wa huwa mu'minun. Masih, jangan ditahan, jangan ditekan. Ainnya, ain. Hamzah. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya. Pak Sulis PR-nya di huruf hamzah. Latih terus huruf hamzahnya. Mu'min. A I U ba. Ba gitu ya. Nanti dilatih huruf hamzahnya karena masih ada kendala di situ. Jadi hampir kalau hamzah itu sudah masuk ke huruf ain meskipun tidak sempurna huruf ain, tapi itu harus dirubah pelan-pelan. Mu'min. Oke, coba Pak Satio, Pak Tio. La wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Alhamdulillah. Ainnya hamzahnya udah mantap hamzahnya. Mu'minun fa tinggal ifanya. Minun fa ikhfa. Nun sukun ketemu fa. Dibaca ikhfa hakiki. Ifanya masuk ifa apa? Ikhfa ausat, pertengahan. Minun fa. Ada suara nun sukunnya, ada model fa-nya. Nun fa. Bukan bentuknya bukan nungfa, bukan nungfa, bukan karena sifat ikhfa'nya ya, kategori ikhfa'nya masuk kategori ikhfa ausat. Nungfa, dua-duanya ada, suara nun sukunnya ada, suara model fa-nya ada. Nungfa. Nah, itu bacaan ikhfa yang masuk ke ikhfa ausat. Hurufnya banyak. Huruf ikhfa ausat itu selain dari pertama ikhfa ab'ad, qaf dan kaf, ikhfa aqrab, ta, dal, to, sisanya ausat semua. Di dalamnya ada fa. Ikhfa ausat, pertengahan. Jadi dua-duanya ada, sempurna dua-duanya. Suara nun sukunnya sempurna, fa, model fa-nya sudah sempurna. Lanjut Pak Tadian. Ya, tahan. Mashkura, jangan cepat-cepat dilepas isinya. Supaya tidak menjadi masykura. Supaya tidak menjadi begitu. Supaya tidak tertahan. Biarkan dia ngalir, tertahan. Mashkura. Kalau buru-buru dilepas jadi mashkura. Nah, terlepas tuh. Tengah lidahnya terlepas. Biarkan nahan dia. Nahan. Biarkan tetap ke langit lagi. Mashkura. Wa huwa sekali lagi Pak Dian. Wa huwa mu'minun. Coba lagi. Wa huwa mu'minun ika kana Ya, baik. Alhamdulillah. Berikutnya. Wa huwa itu shin yang terputus shin. Jangan biarkan ngalir nafas dan suaranya. Wa huwa mu'minun
فأولئك كان سعيهم مشكورا. Sekali lagi. Ya, baik. Tinggal dilatih lagi ya, shinnya ya. Mashku. Lanjut. Wa huwa Alhamdulillah. Lanjut berikut. Waman baik, bersama-sama. Oh, Ibu, masih ada. Ya, Bu, silakan. Siapa itu? Oh. Ya. Angkat suaranya. Wow. Ya, baik. Dengar dulu mesin tadi, alirkan suaranya, belum terbiasa mengalirkan suara dan nafas. Mashkura. Lanjut. Ibu, silakan. Bisa? La. Ya benar, wa huwa mu'min. Baik, bersama-sama semuanya. Satu dari awal, dari awal. Ayat 8, waman arada. 1, 2, 3. Waman arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Nah, itu. Perhatikan sifat-sifat tadi yang telah disampaikan. Ada berapa sifat yang harus disempurnakan. Kenapa? Karena makhraj itu tidak cukup tahu tempat keluarnya, tapi harus tahu sifatnya, model suaranya. Tempat keluarnya sama, model suaranya beda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ain dan hamzah. Tempat keluarnya sama, tenggorokan dua-duanya. Tapi model suaranya beda. Nah, itu dah diketahui dari apanya? Untuk mengetahui model suaranya diketahui dari sifatnya. Makanya penting, paham dan tahu sifat itu penting. Gitu. Kalau tidak salah dulu ada buku dulu. Masih ada nggak buku itu? Iya kan nggak? Dulu ada buku. Dan masih ya. Nah, itu ada tentang makhraj di situ ada. Ya, makhraj untuk mempermudah. Jadi kalau nanti ada bisa sambil buka-buka buku itu, karena di situ sudah ada penjelasan tentang makhrajul huruf. Nah, mungkin di situ yang tidak ada sifatul huruf. Belum ada tentang sifatul huruf yang di buku itu. Nah, itu bisa untuk sedikit memahami makhraj dan sifatnya. Itu. Kita lanjut. Ada yang mau nyoba satu ayat, silakan. Sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya. Satu ayat. Enggak. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو
Ya, terus wa huwa مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Alhamdulillah. Berikut ada yang mau nyoba? Siapa? Satu ayat. Boleh tadi satu ayat. Tadi udah satu ayat. Angkat suara, mangga silakan. La la la. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن Ya. وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ini yang shin nih, shin. Tahan. Jangan buru-buru diakhirkan, jangan buru-buru dilepas. Mashkura, jangan mashkura. Terus biarkan dia ngalir aja dulu ya. Nafas dan suara biarkan ngalir. Mashku. Wa huwa ulangi lagi Pak Abdul. Wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Lebih baik. Begitu. Jadi jalan. Nafas suara jalan. Tidak terputus dengan dilepasnya sentuhan ujung lidah ke langit lain. Ada lagi satu ayat yang mau nyoba? Angkat suara, Pak Suli silakan. La. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Ya. Wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ya, alhamdulillah ya. Sudah sangat lebih baik bacaan Pak Sulis. Terima kasih untuk menjadi tambahan pengalaman dalam belajar tahsinul Quran. Ada lagi? Pak Tio. La. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Sa'yaha alirkan. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Terus Wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. ya, bagus. Tinggal tadi huruf ain, latihan tadi huruf ain. Ma, ba, jalan, lepas, suara lepas. Ya. Nah, latihan huruf ain. Latihan huruf ain. Ada lagi yang mau coba? Satu ayat. Ada yang mau bertanya dulu seputar penjelasan yang saya jelaskan tadi? Silakan. Sebelum dilanjut ke ayat yang lain. Karena memang kita fokusnya ke beberapa penjelasan ini. Kalau ayat mah bisa nambah sendiri nanti di rumah. Nambah ayat, nambah makan, banyak tambahan di rumah nanti. Nambah sambel. Bukan huruf lidah, tidak termasuk huruf yang
makhrajnya di lidah, karena huruf hamzah itu ada di tenggorokan. Disebut dengan harfun halqiyun. Halqi. Halq. Halqin, halqun, halqun. Tenggorokan. Lidahnya diem aja, gak usah kemana-mana lidahnya. Gak usah main-main lidah gitu loh. Tenggorokan atas. Ada kha dan ghain. Tengah. Ada ain, ha, bawah. Ada hamzah dan ha. Tenggorokan. Terus ujung lidah gimana? Enggak ada hubungannya dengan lidah. Biasa aja, lidah biasa aja. I, u, enggak usah kemana-mana lidahnya. Enggak usah geser-geser kemana. Karena tidak ada hubungannya dengan lidah. Karena itulah yang disebut dengan huruf halqi. Makanya ada izhar halqi. Ada izhar halqi di situ. Dan ada izhar syafawi, itu bedanya. Ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Itu bedanya. Dalam tajwid itu ada dua izhar. Maaf, saya tulis ulang. Ada dua izhar dalam tajwid. Izhar yang pertama disebut dengan izhar halqi. Izhar halqi. Izhar yang kedua, izhar syafawi. Ada udah mulai izhar. Kalau izhar halqi bersumber dari sini hurufnya. Yang 6 tuh. Atas, tengah, bawah. Kalau izhar syafawi tidak hanya yang ini. Karena enggak dibatasi dengan tenggorokan. Enggak dibatasi dengan tenggorokan. Ini masuk daripada mim sukun. Mim sukun. Kalau halqi nun sukun. Tanwin. Itu bedanya. Izhar halqi dari ini hukumnya, izhar syafawi dari mim hukumnya. Sehingga berbeda. Yang halqi disebut dengan halqi karena keluarnya dari tenggorokan. Nah itu terkait dengan huruf hamzah. Maka hamzah itu tidak ada hubungannya dengan lidah. Huruf lidah itu sudah ada. Pertama, lam, nun, ra, lidah. Lam, nun, ra itu hubungannya dengan lidah. Yang kedua shin, yang kedua sin, sad, zai, lidah. Sin, sad, zai itu ujung lidah. Yang ketiga dzal, tha, ra itu ujung lidah atau hubungannya dengan lidah. Hanya 3 model itu. Yang pertama lam, non, ra, yang kedua sin, sad, zai, yang ketiga dzal, ra dan tha. Hubungannya huruf yang keluar dari yang hubungannya dengan sisi lidah atau tepi lidah. Yang pertama ada huruf lam, yang kedua ada huruf dhad. Itu hubungannya dengan tepi lidah, sisi lidah, samping. Bo sama la. La itu sama dengan huruf dhad, cuma bedanya kalau la tidak sampai ke tengah lidah, tidak sampai habis lidah sampai belakang nempel. La itu hanya depannya, tapi sama tepi lidah yang berhubungan. La. Ya, bukan ujung lidah. La, bukan la. La, bukan la. La. Hubungannya dengan tepi lidah. Nah, 2 huruf itu. Selain dari yang huruf tadi, itu tidak ada hubungannya dengan lidah. Selain dari yang huruf yang disebutkan.
Ada huruf yang hubungannya dengan bibir, ada 3, ba, waw, mim. Itu bibir. Bibir. Ada bibir yang lurus monyong, cuma 1. Waw. Makanya tidak boleh ada huruf yang dimonyongkan. Maka tadi ra monyong salah. To monyong salah. To. Jangan to. Jangan to. Karena ada hubungannya dengan bibir. Karena nggak ada hubungannya dengan bibir. Beda. Ketika salah nyebut kita, bukan salah nyebut, salah memposisikan antara ujung lidah atau bibir, maka salah hurufnya. Jadi yang harus memainkan 2 bibir hanya 3 huruf tadi. Ba, mim, waw. Yang harus monyong cuma 1. Wa. Wa man ara monyong wanya. Wa man aradal akhirata wasa'a monyong lagi wanya. Tapi yang selain dari itu nggak ada kecuali harkat dhammah. Itu beda. Kecuali huruf itu berharkat dhammah, maka harus monyong memang. Karena dhammahnya yang memerintahkan monyongnya bibir. Kalau selain dari itu tidak perlu memonyongkan bibir. Maka disitulah kita bisa paham di mana dan apa saja yang harus difungsikan di saat kita melafalkan makharijul huruf. Jika ada hubungannya dengan bibir, ya silakan bibir. Jika lidah hubungannya, silakan lidah. Yang lain gak usah ikut-ikutan. Jika tenggorokan, ya tenggorokan. Yang lain gak usah ikut-ikutan. Gitu, supaya tidak tercampur dengan huruf-huruf yang lain. Nah itu terkait dengan pertanyaan terkait dengan hamzah. Berarti ya, hamzah itu keluarnya dari tenggorokan bawah dan tidak ada hubungannya dengan bibir. Tidak ada hubungannya dengan lidah. Cukup dari tenggorokan bawah. Kemudian kenal sifatnya huruf hamzah. Sifat yang pertama apa? Al-jahr. Jahr itu apa, Pak? Tanpa aliran nafas. Yang pertama, al-jahr. Terus ini sifat hamzah, al-jahr. Al-jahr. Nih. Tanpa nafas. Kalau A-nya ada aliran nafas yang kencang yang keluar, itu A-nya salah. I, U, nggak ada. Karena sifatnya al-jahr. Sifat yang kedua apa? Sifat yang kedua syiddah. Tadi. Mana tadi? Syiddah. Apa syiddah? Tertahan. Suara. Sudah tertahan nafas, tertahan pula suara. Itu sifatnya. Kumpulannya ajid qattu bakat. Ada hamzah di situ. Nah, kalau mau hafal sifat-sifatnya, ya harus sering-sering tebak-tebakan. Sering tebak. Oh, ini huruf hamzah. Sifat yang pertama ini, sifat yang kedua ini. Sifat itu minimal 5. Minimal 5 sifat harus tahu. Pertama, sifat yang berlawanan 5. 1, al-hamz dan al-jahr. 1. Yang kedua, syiddah, rokhawah, bainiyah. Pilih di antara itu, berlawanan itu. Gak mungkin satu huruf 2 sifat itu gak mungkin. Pasti satu sifat berlawanan. Yang ketiga, isti'la, istifal. Ada yang isti'la, pangkal lidah ke langit-langit, ada istifal, pangkal lidah ke bawah. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat apa? Idbaq sama infitah. Idbaq tengah lidah ke langit-langit. Idbaq namanya. Hurufnya ada 4. Shad, ta, dha sama bo. Infitah terbuka. Langit-langit tidak terangkat. Itu lawannya. Yang ketiga, yang kelima, inhiraf sama ismat. Nah, inhiraf ada 7 hurufnya, ada 7. Sisa dari yang 7 ismat. 5 huruf itu sifat utama. Sisanya sifat tambahan yang tidak berlawanan. Tapi dari 5 huruf ini, 5 sifat ini
nampak bunyinya, perbedaan bunyinya dari 5 sifat itu. Maka kalau mau tahu ya 5 ini harus diketahui hurufnya. Oh ini hurufnya sekian, ini hurufnya sekian. Kalau tidak, kita masih belum bisa meraba-raba ini sifatnya apa. Nah, jadi sifat itu. Nah, secara perlahan pelajari tentang sifatul huruf. Nanti akan tahu perbedaan bunyi antara huruf satu ke huruf yang lain. Karena dibedakan dari segi bunyi pelafalan hurufnya. Begitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait dengan penjelasan? Silakan, masih ada waktu. Dikit lagi. Wasa, ya, fathahnya berdiri ya. Wasa, fathahnya berdiri. Gini ya tulisannya. Wa man aradal akhirata wasa'a. Ainnya berharakat fathah panjang. Disebut bacaan apa? Fathah panjang. Disebut dengan bacaan mat tabi'i. Mat tabi'i. Alasannya apa? Alasannya fathah panjang. Mat tabi'i. Karena fathah panjang, ada harokat fathah panjang. Dan ini di mushaf Kemenak kita, mushaf kita. Kalau mushaf Utsmani nggak begini modelnya. Mushaf Utsmani begini, harokat fathahnya. Jadi tidak bisa dijadikan satu alasan. Matobi kenapa fathah panjang? Nggak ada tuh fathah panjang di Utsmani. Nggak ada. Ya begini nih, model fathahnya sama dengan fathah yang lain, sama dengan ini. Nah itu perbedaannya. Kalau kita bisa langsung kita lihat fathah panjangnya, bacanya panjang. Ini disebut dengan alif layyinah. Disebut dengan alif layyinah. Kalau tidak ditulis alif layyinah, ditulis alif biasa menjadi begini tulisannya. Sudah alif, tapi alifnya alif berdiri. Jadi alif itu ada dua, ada alif yang berdiri, ada alif layyinah namanya. Kenapa harus ada alif layyinah, Pak? Ya, memang harus begitu model tulisannya. Model tulisannya memang harus begitu. Bengkok begini. Sama dengan ad-duha, wad-duha. Ya hanya begitu alifnya, alif layyinahnya begitu. Enggak bisa wad-duha diganti begini, bisa enggak? Dalam mushaf Al-Qur'an harus begitu yang diikuti. Kecuali mau nulis-nulis sendiri. Mushaf Al-Qur'an tetap wadduha ya begini tulisannya. Alif layyinahnya. Jadi disebut dengan mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Karena fathah panjang. Mat tabi'i itu 3 kriterianya. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhamma diikuti waw. Nah, ada tambahan fathah panjang itu karena memang ada harakat fathah panjang. Makanya fathah diikuti alif. Aslinya begitu. Nah, cuma sekarang alifnya menjadi alif layyinah. Maka diharakatin fathah panjang. Tapi tidak semua fathah panjang itu namanya mat tabi'i. Ingat. Itu harus dipahami. Tidak semua fathah panjang disebut dengan mat tabi'i. Ada mat badal, fathah panjang di situ. Nah, itu perbedaan ya. Ada mat tabi'i, ada mat badal yang berharakat fathah panjang. Ada lagi mat cuma 2 yang fathah panjang. Cuma 2. Nah, kecuali dhammah panjang. Dhammah panjang itu nanti beda lagi hukumnya. Ada mat silah di situ. Kasrah panjang, ada mat tabi'i, ada mat silah. Itu terkait dengan bacaan-bacaan dalam Al-Qur'an. Makanya sebisa mungkin kalau kita belum mempelajari tentang simbol Utsmani, ya bacanya ya jangan pakai Al-Qur'an Utsmani. Lagi Quran biasa. Kalau Pak Tio waktu di umroh dulu, waktu di umroh di Mekah, ya Utsmani semua.
Yang panjang, patah panjang, yang nggak panjang harakatnya harakat biasa. Kalau tidak paham simbol Utsmani, jadi salah bacanya, nggak dibaca panjang, harakatnya nggak panjang. Nah itu perbedaan yang harus difahami antara dua mushaf itu. Dan tidak boleh dibenturkan dua mushaf itu. Berarti yang benar yang mana Pak? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Hanya beda simbol. Bacaannya sama. Karena Al-Quran itu bukan langsung turun dengan tulisan, turun dengan pelafalan, turun dengan contoh. Gitu. Makanya Bapak Ibu semua, belajar tahsin Al-Quran tidak cukup dengan baca buku tentang teorinya. Kan saya udah punya buku tentang makhraj, saya udah punya buku tentang sifat. Enggak cukup. Al-Quran itu talaki modelnya, contoh. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang ditiru oleh sahabat. Ya, sahabat itu bukan mempelajari baca Quran, bukan buka buku. Bukan. Contoh, ini loh Rasulullah yang mencontohkan kepada saya. Buku itu penunjang aja. Penunjang aja. Itu mempermudah kita aja dalam memahami. Aslinya contoh. Sama dengan kita. Kita belajar ke guru kita. Guru kita dulu begitu mencontohkan pada kita. Begitu. Sama dengan Bapak Ibu semua belajar pagi ini. Ya saya mencontohkan begitu. Saya dari mana? Ya, dari guru saya begitu modelnya. Terus guru saya dari mana? Ya, dari gurunya. Terus dari gurunya sampailah kepada sahabat bacaan itu. Jadi tidak dipersoalkan mau mushaf Kemenak, mau mushaf Utsmani, bukan menjadi persoalan. Yang dipersoalkan model bacaannya. Gitu. Nah, ini seperti yang beberapa yang saya koreksi tadi terkait dengan makhrajul huruf, huruf ha, huruf ain yang harus mengeluarkan suara sifatnya. Kalau dulu tidak belajar sifat sahabat Nabi, langsung mendengarkan dan menirukan. Tapi sekarang belajar sifat supaya nanti sama dengan yang dicontohkan gitu loh. Baca Al-Quran, hurufnya tidak sesuai dengan sifatnya, nggak sesuai berarti dengan contoh pertamanya. Dari Rasulullah nggak sesuai berarti dengan bacaan kita. Kalau belum disempurnakan sifatnya, ini ijtihad para ulamanya begitu. Ya, kita tinggal ngikutin saja. Maka dipastikan belajar tahsin itu harus punya guru. Buku itu apa? Tugasnya penguat saja. Artinya kalau Bapak Ibu semuanya sudah benar semua sifatnya, makhrajnya, tapi nggak tahu tempatnya di mana, sifatnya apa, tapi ucapannya sudah benar, ya nggak usah, itu aja udah cukup. Itu saja sudah cukup. Gitu. Itu saja sudah cukup. Itulah pentingnya kita tidak hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi kita memahami contoh seperti yang Rasul contohkan. Karena kalau tidak, bisa tidak diakui bacaan Quran kita oleh Nabi. Nanti di akhirat, ketika diminta untuk baca Quran, bacaannya nggak sama dengan Rasulullah, nggak diakui dong gitu. Sementara kita maunya bacaan Quran kita diakui oleh Nabi gitu loh. Rasul tersenyum ketika kita baca Al-Qurannya, itu begini begitu. Maka sempurnakan hukum dan hak-haknya. Makanya dalam tajwid dalam kitab Al-Jazariyah disebutkan, tajwid itu menapalkan, mengucapkan bacaan Quran sesuai dengan haknya. Yang tidak bertajwid dalam Al-Quran, maka disebutkan fahuwa atin, berdosa dia. Meremehkan tajwid dalam Al-Quran, berdosa bacaan Qurannya, dan bukan dapat pahala malah kita. Itu bagi yang meremehkan tentang udah dulu saya belajar tajwid, ngapain saya belajar lagi. Orang-orang begitu tuh meremehkan terkait dengan baca Al-Qurannya. Bahaya. Jangan. Kalau memang tidak sempat belajar, ya bilang aja saya belum sempat belajar. Gitu. Tidak perlu merendahkan pelajaran tentang tata cara baca Al-Quran gitu. Tahsin belajar makhrajul huruf dulu, TK sudah belajar makhrajul huruf, apa saya belajar lagi? Coba aja. Gitu. Coba aja. Nah, ini prinsip dalam membaca Al-Quran. Saya harus sempurna nih pemahaman saya dalam Al-Quran, karena saya mengharap pahala dari baca Al-Quran. Bukan hanya sekedar hatam berkali-kali, tapi pahala yang kita harapkan. Bagaimana untuk menyempurnakan? Lewat memahami dan mempelajari ilmunya. Nah, itu pentingnya. Karena dulu guru-guru kita belum tentu semuanya sempurna yang disampaikan pada kita. Kita kan juga belajar, kita juga punya guru dulu.
Waktu masih kecil dulu kita ada yang ngajarin kita. Apakah sesempurna yang sekarang? Bisa jadi belum sempurna yang seperti yang sekarang kita pahami. Terus apa Pak? Berarti guru dong salah. Kita nggak boleh nyalain guru. Keterbatasan guru pasti harus dimaklumi oleh kita gitu loh. Tugas kita menyempurnakan ke siapa? Mungkin ke guru yang lain yang bisa lebih sempurna, kan begitu. Nggak boleh kita nyalahin guru. Meskipun ketahuan guru itu ada salahnya, ya pastinya juga manusia kan pasti ada kekurangannya. Belajar di pagi ini belum tentu langsung sempurna 100%, harus cari guru lagi nanti kalau sudah bagus. Kenapa? Keilmuan manusia itu terbatas. Jangan mengklaim cukup dengan saya yang ke guru yang lain gak usah belajar. Aneh kalau ada orang begitu. Kenapa? Keterbatasan manusia itu sudah nempel pada diri kita. Maka belajarlah, semakin banyak guru, semakin banyak ilmu, semakin banyak pula keberkahan. Nah, beruntungnya kita punya guru begitu Pak. Nanti di akhirat ada guru yang akan membela kita. Maaf, saya dulu belajar Pak, ini guru saya ada, guru itu yang akan membela kita nanti di akhirat tuh. Coba kalau gak punya guru, bacaan kita salah tapi kita gak punya guru, siapa coba yang membela coba? Mentang lantung sendiri nanti dia pertanggungjawabannya di akhirat. Ada guru nih, guru saya nih Pak, guru saya yang ngajarin saya, dibela nanti oleh guru kita. Maka harus punya guru dalam menjalankan syariat, harus punya guru, nggak bisa memahami sendiri, harus punya guru sehingga tidak tersesat pemahamannya. Nah, makanya kata ungkapan Sayyidina Ali kalau tidak salah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya siap menjadi budaknya orang yang pernah mengajarkan saya meskipun satu huruf. Itulah status guru. Sayyidina Ali mengatakan begitu. Saking pentingnya kita menghargai seorang guru. Karena nanti nih hubungannya nanti di akhirat dengan guru nih, bukan hanya di dunia, akhirat Pak pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya sampai akhirat. Nah, itulah bersyukurnya kita masih ada kesempatan untuk memperbanyak belajar ilmu kepada guru-guru. Pelajari aja, belajar aja. Kalau ada kesempatan belajar. Dan belajar tidak ada batasnya dan tidak ada akhir pelajaran. Yang ada seumur hidup kita harus terus belajar. Sampai di sini ya terkait dengan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa memperkuat pemahaman kita terkait dengan Al-Quran. Insya Allah terus kita ada waktu ke depan, hari kita pelajari, kita istiqomah belajarnya semampu kita, seusaha kita. Allah mengetahui kekurangan kita, tapi yang mampu dan bisa kita sempurnakan, ayo kita sempurnakan. Yang belum bisa kita sempurnakan, itulah kelemahan kita yang harus menjadi target dalam proses penyempurnaan ke depan dalam pelajaran-pelajaran yang menjadi agenda kita. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan huruf, kesalahan-kesalahan baca, baik tajwid, ini menjadi pemakluman dari Allah karena kita dalam tahap belajar menyempurnakan bacaan-bacaan Al-Quran yang sampai kepada hadis Nabi al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ahli di bidang makharijul huruf, sifatul huruf dan tajwid, maka kata Nabi ma'as safaratil kiramil barara. Allah kelompokkan dengan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap nanti di surga kita berjumpa dengan Nabi, kita dites oleh Nabi. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran coba. Nah, dites oleh Nabi itu. Kata Nabi, iqra, bacalah. Iqra wartaki warattil, bacalah. Terus baca dengan tartil, dengan pelan, seperti engkau baca dulu di dunia, pelan-pelan bacanya. Maka baca pelan-pelan Pak kalau ngaji. Kalau ngaji cepat, khawatir kita tidak diakui oleh Nabi. Karena memang Rasul meminta perintah begitu. Iqra wartaki warattil, tartil. Baca dengan tartil, pelan, nikmat, penuh dengan pertanggungjawaban atas bacaan. Maka kata Nabi, fa inna manzilaka, maka sesungguhnya tempatmu fi akhiri ayatin taqra'uka. Di akhir bacaanmu, hadis itulah tempatmu di surga. Maka semakin disuruh terus baca, terus baca, semakin naik dia derajatnya di surga. Terus baca lagi, naik lagi posisinya. Terus baca lagi, naik lagi posisi. Semakin banyak baca Quran nanti di hadapan Nabi, semakin tinggi derajatnya di surga. Maka kata Nabi, kalau di dunia banyak baca Quran, maka tempatnya akan semakin tinggi derajatnya di surga. Tidak hanya masuk surga, tapi diberikan tempat yang paling istimewa di surga. Dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Maka kata Nabi, ketika kita selesai, di sinilah tempatnya.
Tempat kamu sekarang di sini. Di akhir bacaan kamu. Coba kalau baca satu juz, baca naik lagi, juz kedua naik lagi, juz ketiga terus naik lagi. Udah berapa? 30 tingkat. Kalau hitungannya per juz gitu loh, Pak. Semakin juz beda lagi tingkatnya. Satu juz beda lagi tingkat, dua juz beda lagi tingkat. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Kita pinginnya sampai di situ. Belajar Quran itu sampai di situ target kita. Mudah-mudahan itu menjadi penguat kita semuanya dan diberikan kekuatan istiqomah untuk kita belajar Al-Quran. Sampai di sini cukup. Ada manfaatnya pertemuan pagi ini. Mari kita itu bersama-sama dengan membaca doa khatmul Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.